Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Apriani Dorcas Rambu Atahau, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, 8 Januari 2025. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah tak lekang oleh waktu. Nats diambil dari Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hari ini adalah hari ke-8 di tahun 2025. Seminggu yang lalu, kita baru saja merayakan pergantian tahun. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tidak hanya tahun yang berganti, pemerintahan pun baru berganti dari kepemimpinan Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Pergantian kepemimpinan juga akan terjadi dalam waktu dekat di negara Amerika Serikat. Perubahan yang terjadi adalah keniscayaan. Itu sebab ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini selain keabadian itu sendiri. Nas kita hari ini mengatakan bahwa dalam kacamata iman ada yang abadi selain keabadian itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang tahun atau masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan tetap menyertai kita di tahun yang baru ini. Yang tetap sama dan abadi dalam diri Yesus adalah kasih-Nya, pribadinya, kuasanya, dan janjinya. Kitalah yang sering kali mengalami perubahan sikap dalam berelasi dengan Tuhan Yesus. Relasi kita mengalami pasang surut. Kita mudah mendekatkan diri kepada Tuhan ketika situasi kita terpuruk dan penuh pergumulan. Namun betapa mudahnya kita melupakan Tuhan ketika segala sesuatu berjalan baik dalam hidup kita. Ketika kekayaan bertambah, pekerjaan berhasil, karir gemilang, dan berada dalam kesuksesan dunia karena jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, atau sebaliknya kita dekat dengan Tuhan ketika segala sesuatu berjalan lancar dalam hidup kita dan justru menjauh dari Tuhan ketika situasi menjadi sulit. Sebenarnya bukan Tuhan yang berubah, namun kita yang berubah. Kadang kita mendekat, tapi kadang kita menjauh dari Tuhan. Namun betapapun sikap kita, sesungguhnya kita patut bersyukur bahwa tangan Tuhan selalu menopang kita, sehingga ketika kita lemah, tangannya yang kuat tetap menopang kita sehingga kita tidak dibiarkannya jatuh tergeletak. Ia sabar menanti kita kembali kepadanya, karena pribadi, kasih, kuasa, dan janjinya tidak pernah berubah. Dalam syair lagu Tuhan Selalu Menolongku yang dinyanyikan pada kebaktian tahun baru 1 Januari 2025 di GKI Salatiga, ada penggalan yang menyatakan bahwa meskipun musim berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak berubah sampai selamanya, tak lekang oleh waktu. Karena itulah kita meyakini bahwa janji pertolongan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan akan tetap abadi. Berbekal hal ini,
kita dapat menjalani tahun yang baru ini dengan optimis, karena keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama kita. Meskipun berbagai prediksi ekonomi tahun ini tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dari tahun lalu, antara lain pertumbuhan ekonomi tidak akan melebihi 5%, tingkat inflasi serta suku bunga diharapkan rendah, krisis geopolitik yang masih berlangsung antara Ukraina, Rusia, dan krisis di Timur Tengah, namun Tuhan Yesus tetap ada dan kasih pribadi, kuasa, dan janjinya tetap sama. Sebagai orang beriman, kita mengamini bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, kita akan optimis menjalani tahun yang baru dengan segala tantangannya, berbekal iman kepada Tuhan Yesus yang sama. Kita dapat menghindarkan diri dari ketakutan yang berlebihan meskipun ketidakpastian masa depan sungguh nyata. Bersama Yesus kita dapat mengatakan no fear, no false evidence appearing real. Tidak ada bukti yang palsu kelihatan nyata ketika kita bersama Yesus. Mari kita mengarungi samudera tahun 2025 bersama Yesus Sang Nahkoda handal yang kasih pribadi, kuasa, dan janjinya tetap abadi, tak lekang oleh waktu. Untuk menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Ajar kami untuk menjalani hari-hari di tahun yang baru ini dengan beriman kepada Tuhan Yesus yang kasih pribadi, kuasa, dan janjinya tetap sama, sehingga kami mampu menghadapi berbagai tantangan dengan optimis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat berselancar berbekal iman kepada Tuhan Yesus yang tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tuhan memberkati.